أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah mengatakan kepada kita dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari, wa'alam rahimakallahu annahu anna dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, anna dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, bahwa agama ini semata-mata datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yuda' ala uqulir rijali wa ara'ihim, yakni agama ini tidak diletakkan pada akal dan pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu indallah wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa minad dini fatakhruja minal islam. Maka wa ilmuhu indallah, dan ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah wa inda rasulih, dan ada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi syai'an bihawaka, maka janganlah
engkau mengikuti sesuatu pun dengan dasar memperturut hawa nafsumu, fatamruka minad dini fatakhruja minal Islam, karena engkau akan keluar dari agama sehingga engkau pun bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Dan sungguh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah, yaitu agama ini, wa awdahaha li ashabih, dan telah menjelaskannya secara gamblang kepada para sahabatnya, wa humul jamaah, dan para sahabat Rasulullah itulah yang dimaksudkan dengan al-jamaah, wa humus sawadul a'dham, dan mereka itulah yang dimaksudkan dengan sawadul a'dham. Wa sawadul a'dham, dan pengertian daripada sawadul a'dham itu, kata Imam Al-Barbahari, adalah al-haqqu wa ahluhu, kebenaran dan pemilik kebenaran itu. Faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafara, maka barang siapa yang menyelisihi Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan pun dari perkara agama ini, faqad kafara, maka dia bisa kafir, bisa terjatuh dalam kekafiran. Maka perhatikan ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari dalam kalimatnya yang sangat bagus ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip beragama, di mana beliau rahimana wa rahimahullah mengatakan bahwa an-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim, bahwa agama ini semata-mata datang dari sisi Allah, dan agama ini tidak diletakkan pada akal dan pendapat-pendapat manusia. Maka ucapan ini memberikan indikasi kepada kita bahwa agama yang mulia ini adalah merupakan syariat Allah, sehingga agama ini bukan merupakan hasil rekayasa atau hasil pikir seseorang. Dan prinsip yang kedua adalah agama ini tidak diletakkan pada akal-akal manusia. Agama ini tidak diletakkan pada pendapat-pendapat manusia, sebab agama ini kepunyaan Allah dan datang dari sisi Allah. Sebab itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, kata beliau, ad-dinu innama ja'a min indillahi fahuwa alladhi syara'a ad-dina subhanah. Agama ini semata-mata datang dari sisi Allah, dan Allah lah zat yang berhak memberikan syariat agama. Laisa li ahadin ayyashra'a dinan lam ya'dhanillahu bih, maka tidak ada hak bagi seorang pun untuk mensyariatkan suatu agama atau membuat suatu syariat, memproduksi suatu syariat yang tidak diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka mempunyai syarikat-syarikat? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka, yang membuat kepada mereka suatu syariat dalam agama
yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka ayat yang mulia ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21, kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, hadza istinkarun wa tahdhirun fad-dinu huwa ma sara'ahu Allah wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ad-dinu alladhi qala Allahu jalla wa ala fihi syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala tatafarraqu fih. Ayat ini adalah merupakan suatu pengingkaran dan suatu peringatan keras, yaitu bahwa yang berhak memberikan syariat ini hanyalah Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak memberikan syariat atau memproduksikan suatu bentuk ibadah dari bentuk-bentuk ibadah yang ada. Maka Allah mengingkari setiap orang yang membuat atau memproduksi suatu bentuk ibadah. Allah mengingkari mereka dan Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka mempunyai tandingan-tandingan bagi Allah yang memproduksikan suatu bentuk syariat kepada mereka dengan apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Fad-din, maka yang dimaksudkan dengan agama itu huwa ma syara'ahu Allah wa ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan agama. Maka suatu bentuk peribadatan atau suatu tata cara ibadah yang dilakukan oleh seseorang, apapun bentuknya dan bagaimanapun maksud dan tujuannya, apabila tidak ada nasnya atau tidak ada sumbernya dalam Al-Quran atau tidak ada sumbernya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti bukan agama. Karena yang dimaksudkan dengan agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini tidak diletakkan pada akal-akal manusia dan pendapat-pendapat mereka. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, pemikiran mereka terbatas, setinggi apapun kecerdasan mereka itu terbatas, dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Sehingga agama ini kalau diletakkan pada akal manusia, maka nanti kita akan mendapatkan beraneka ragam bentuk peribadatan sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia. Sebab itu, karena akal manusia lemah, akal manusia terbatas, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan sesuatu yang mulia, yaitu agama, pada akal manusia. Sebab itu dalam kesempatan yang lain Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-aqlu mauludun utiya kullu insanin minal aqli ma aradallahu azza wa jalla yatafawatuna minal uquli mithla dzarrati fis samawat. Akal manusia itu terlahir, diciptakan oleh Allah. Utiya kullu insanin minal aqli ma aradallahu azza wa jal. Setiap manusia, setiap insan diberikan akal oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
yatafawatuna minal uquli mithla dzarrati fis samawat, dan akal manusia itu bertingkat-tingkat kecerdasannya, akal manusia itu bertingkat-tingkat kepandaiannya seperti bertingkat-tingkatnya bintang-bintang yang ada di langit. Maka kalau begitu adanya akal manusia terbatas, tingkat kecerdasan mereka berbeda-beda, maka Allah tidak akan meletakkan agama pada akal-akal manusia. Karena kalaulah Allah meletakkan agama pada akal manusia, maka agama ini akan terbatas, akan terjadi kontradiksi. Sebab itu agama ini sesuatu yang lebih mulia dari itu, maka Allah meletakkan agama ini dengan wahyu yang berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah pergilirkan kehidupan dan kematian itu datang silih berganti menimpa manusia, adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Maka amalan yang paling baik itu, kata Fudail bin Iyad, adalah amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Amalan yang paling ikhlas adalah amalan yang dilakukan semata-mata mengharapkan balasan dari sisi Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man kana yarju liqa rabbih falya'mal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat manusia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang paling benar, amalan yang paling terbaik itu amalan yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah amalan yang benar, adalah amalan yang mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu bentuk amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak di sisi Allah. Rasulullah pun mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amraini in tamasaktum bihma, dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, niscaya lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan sesat sepeninggalku selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun beliau bersabda di dalam hadis yang lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik, aku tinggalkan kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih, yang lailuha kanahariha,
siangnya itu seperti malamnya, la yazigu anha illa halik, tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama ini kecuali dia akan binasa. Dari itu sekali lagi bahwasanya amalan yang dianggap benar, amalan yang dianggap baik dalam pandangan syariat adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Amalan yang benar itu amalan yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqah wal-afaf wal-ghina. Allahumma taqabbal du'a. Allahumma taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirud da'wana aqimis salah.